Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamid. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih bisa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga kita insya Allah akan ditambah nikmatnya oleh Allah ya, dan dijauhkan dari sifat kufur nikmat. Alhamdulillah juga kita sudah masuk ke bab 4 ya di dalam kitab Mafahim Sia-sia, pertemuan kelima. Kita akan bahas tentang konstelasi internasional. Mungkin nanti bab ini saya pilih 2 atau 3 ya, nanti bergantung. Jadi karena ada 3 topik yang saya lihat dibahas di bab ini. Pertama tentang konstelasi internasional, kemudian yang kedua tentang kedudukan negara, dan yang ketiga tentang ya negara adidaya yang memang dibahas secara khusus dari 4 posisi negara dalam kedudukan negara. Nanti apa bagi 3 atau bagi 2 nanti kita lihat ya. Awalan tentang konstelasi internasional. Sebenarnya kalau yang pernah menyimak di kajian Afkar Siasi, pembahasan ini juga sempat disinggung ya tentang konstelasi negara. Makanya memang ada irisan pembahasan konstelasi negara di kitab Afkar Siasi dengan Mafahim Siasi. Beberapa slide yang dulu di Afkar Siasi saya sisipkan, mudah-mudahan mengingat ulang bagi yang dulu ikut kajian, bagi yang belum berarti ini informasi tambahan ya. Apa itu mauqif duali atau konstelasi internasional? Jadi konstelasi internasional ini didefinisikan di dalam kitab ini sebagai struktur hubungan-hubungan internasional yang berpengaruh. Apa yang dimaksud dengan struktur hubungan internasional yang berpengaruh, yakni keadaan yang melingkupi negara pertama atau daulah ula atau negara adidaya dan negara-negara yang bersaing dengan negara adidaya itu. Jadi ada 2 konsep yang harus difahami. Pertama adalah interaksi antar negara itu melahirkan struktur interaksi antar negara. Ini yang dalam kajian HI hubungan internasional disebut internation ya, interaksi antar bangsa. Tapi interaksi antar bangsa ini kan banyak. Nanti ada petanya saya tunjukkan. Tetapi yang mempengaruhi konstelasi internasional itu hanya interaksi negara-negara yang atau interaksi yang memberikan pengaruh ya, kepada perpolitikan internasional atau kepada negara-negara seluruh dunia. Jadi kalau misalkan interaksi negara itu tidak berpengaruh gitu ya, misalkan hubungan Indonesia dengan Timor Leste itu sama sekali tidak akan berpengaruh dalam konstelasi internasional gitu ya. Atau hubungan antara Papua Nugini dengan Vanuatu misalkan ya, di Pasifik Selatan, itu tidak masuk ke dalam konstelasi internasional.
Kenapa? Karena hubungan itu bukan hubungan yang berpengaruh. Hubungan yang berpengaruh itu akan terjadi ketika hubungan itu dilakukan oleh negara adidaya dan atau ya negara-negara yang bersaing dengan negara adidaya. Gitu. Maka kalau kita ambil contoh kemarin pertemuan G20 di Bali, itu adalah contoh pertemuan internasional atau KTT yang akan memberikan pengaruh secara internasional. Yang hadir itu adalah negara, di dalamnya ada negara adidaya, ada Amerika Serikat, atau negara yang bersaing dengan Amerika Serikat. Prancis, ada ya Rusia walaupun diwakili menteri luar negerinya ya, walaupun dia tidak hadir di KTT utamanya, atau juga ada Inggris di sana ya, kemudian ada China gitu. Maka pasti perbincangan tentang G20 itu menjadi perbincangan yang dipantau, dilihat, diperhatikan dalam konteks dunia internasional. Nah, itulah yang disebut sebagai konstelasi internasional. Jadi hubungan struktur itu pola ya, pola interaksi, pola hubungan internasional yang memberikan pengaruh. Nah, nanti mungkin ada beberapa contoh. Nah, kita di pertemuan sebelumnya membahas tentang bahwa setiap negara itu punya fikrah, punya thariqah, punya khitah, dan uslub. Ya. Nah, jadi memahami konstelasi internasional itu beda dengan memahami politik setiap negara. Nah, di pembahasan sebelumnya, setiap negara yang berpengaruh itu berpengaruhnya suatu negara itu bergantung kepada fikrah dan thariqahnya. Ya. Yang fikrah dan thariqah itu menjadi asas politik dari negara yang bersangkutan. Sehingga untuk memahami apakah negara itu berpengaruh atau bukan negara berpengaruh, itu bisa dilihat dari fikrah dan thariqah negara tersebut. Nah, cuman tidak serta-merta memahami politik negara yang berpengaruh itu kita memahami konstelasi internasional. Artinya begini, kalau kita belajar tentang Amerika Serikat, ya, yang kita tahu dia adalah negara yang berpengaruh, bukan berarti otomatis kita langsung memahami konstelasi internasional. Gitu. Kenapa? Karena yang objek pembahasannya berbeda. Ya. Kalau membahas Amerika, baru membahas aktornya, ya, negaranya. Tapi membahas konstelasi berarti harus membahas bagaimana Amerika itu berinteraksi dengan negara-negara lain di dunia. Baru masuk ke pembahasan konstelasi internasional. Jadi begitu. Jadi berbeda antara memahami konstelasi dengan memahami negara. Ya. Mana yang lebih penting ya? Dua-duanya penting. Ya. Untuk bisa memahami konstelasi internasional itu harus memahami pemetaan negara. Nanti di bab ini juga dipetakan sebenarnya negara itu dalam perspektif kitab ini ya. Karena memang nanti ada beda dengan perspektif kajian hubungan internasional. Kalau di bab ini nanti dibahas tentang ada 4 posisi negara. Ada negara daulah ula, ya, negara adidaya, ada negara pengikut, ada negara satelit, ada negara independen. Nah, itu perspektif kitab ini gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba bandingkan dengan kajian-kajian di hubungan internasional gitu ya. Istilah negara pengikut, negara satelit, negara independen itu dalam perspektif hubungan internasional seperti apa ya, supaya kita juga nyambung nanti kalau membahas kitab ini dengan pembahasan yang berkembang dalam dunia hubungan internasional ya. Tapi itu nanti kita bahas.
Oke, nah tadi ya, perbedaan antara memahami konstelasi politik internasional atau konstelasi internasional dengan negara itu beda. Nah, karena apa namanya, memahami konstelasi internasional itu dia tidak berkaitan dengan fikroh dan torikoh. Nah, karena fikroh torikoh itu adanya di negara, ya, di negara yang nanti dia berkiprah dalam konstelasi internasional. Jadi fokus dalam pembahasan konstelasi internasional itu adalah ya sesuai dengan namanya ya, konstelar itu adalah interaksi gitu. Jadi yang dibahas itu adalah interaksinya, pola interaksi atau hubungan internasional. Kemudian ketika ada interaksi, interaksi itu berdasarkan apa? Tentu secara realitas interaksi antar negara itu dalam rangka saling bersaing. Negara-negara itu saling bersaing. Persaingannya untuk apa? Ya untuk menjadi negara adidaya, gitu. Dan jadi negara adidaya untuk apa ya? Negara adidaya pasti untuk mempengaruhi politik internasional. Dan ini yang terus berlangsung berabad-abad ya. Walaupun belakangan dengan apa namanya, dengan cara yang halus gitu ya, negara adidaya sekarang ini berusaha mengkokohkan status quo-nya ya, dengan membahasakan persaingan antar negara itu apa namanya, seolah-olah sudah selesai gitu, dengan membawa isu-isu kemanusiaan gitu ya, isu-isu global, isu-isu bersama gitu. Nah, seolah-olah itu menjadi isu bersama, padahal itu adalah sebagai bungkus dan kedok gitu ya, agar negara adidaya itu tetap dalam posisinya sebagai negara adidaya. Nanti kita pelajari juga nanti tipikal dari karakter negara adidaya yang sekarang sedang eksis. Nah, jadi ini ya perbedaan antara memahami negara adidaya ya dengan memahami konstelasi internasional. Makanya ketika berbicara konstelasi itu yang dibahas adalah tentang interaksinya, ya, hubungan internasionalnya. Kemudian dibahas adalah persaingan di dalam interaksi itu. Ya. Dan interaksi dan persaingan itu untuk apa? Untuk bisa memposisikan negara itu sebagai ya pemimpin di dunia, ya, menjadi negara adidaya, dan dengan begitu dia bisa mempengaruhi politik internasional. Gitu ya. Oke. Nah ini dulu sudah saya singgung ya di kajian Afkar Siasi. Ini kurang lebih terminologi ya. Kalau HI itu apa sih? HI itu ya dia interaksi antar negara. Makanya disebutnya hubungan internasional. Bahasa Malaysianya hubungan antar bangsa. Inter itu kan antar. Nah, apa bedanya dengan politik luar negeri? Kalau politik luar negeri itu berarti perspektif negara itu ke negara lain. Ya. Makanya politik luar negeri Indonesia berarti bagaimana Indonesia memandang negara lain, memandang tindakan-tindakan dia ke negara lain atau lingkungan internasional. Nah, itu namanya politik luar negeri. Nah, kalau politik internasional, ya ini bahasa lain dari konstelasi internasional sebenarnya. Itu adalah bagaimana di dalam hubungan antar negara itu di situ ada tujuan, tindakan, saling merespon. Ya. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai politik internasional. Beberapa istilah yang mungkin perlu dipahami. Jadi kalau dipetakan, ini negara ya, negara itu dia berinteraksi dengan negara lain, berarti di situ ada hubungan internasional. Nah, kalau politik yang terkait dengan hubungan internasional itulah politik luar negeri. Nah, kalau politik luar negeri berarti politik yang tidak terkait dengan hubungan internasional. Nah, di dalam hubungan internasional itu ada interaksi antar negara. Nah, interaksi itu umumnya adalah interaksi politik. Sebenarnya semuanya itu politik. Gitu. Ketika hukum pun, kebetulan saya dosen hukum internasional, jadi hukum internasional itu beda dengan hukum lokal, ya, hukum nasional. Makanya
kalau di pertemuan pertama hukum internasional itu diawali dengan pembahasan apakah ada hukum internasional. Gitu ya. Hukum internasional antara ada dan tiada. Nanti kita bahas ini ya, bab-babnya juga tentang di kitab ini dibahasakan dengan undang-undang internasional. Saya kurang seret ya dengan istilah undang-undang internasional karena memang nggak terlalu pas dengan fakta terkait dengan di terminologi di hubungan internasional. Okay. Nah, jadi antar negara itu pasti ada aksi dan ada reaksi. Jadi hubungan antar negara itu ya selalu ada aksi, ada reaksi. Ya. Walaupun tidak selalu feedback. Ya. Aksi, reaksi. Ada juga aksi tapi tidak dikasih reaksi. Atau ada aksinya ke B, tapi yang mereaksi negara lain. Gitu. Ya, ini nanti tergantung pada tipikal. Nah, makanya nanti pemetaan kedudukan negara itu penting ya. Jadi contoh misalkan nanti ya ini sekilas relasi antara Indonesia dengan Singapura. Kalau lihat dari postur ya mungkin juga bisa disebut kapabilitas negara ya. Singapura itu kan negara kecil ya. Luasnya ya seluas apa ya? Seluas Jakarta gitu ya. Kalau saya sering menyebutnya seluas Bandung dan Kabupaten Bandung. Singapura gitu. Dari Cicalengka sampai ke Padalarang. Orang Bandung paham ya, ujung ke ujung. Itu Singapura. Jadi nggak nyampe sehari, ya. Nggak nyampe berapa jam dari ujung ke ujung. Penduduknya pun sedikit. Hanya berapa? Mungkin sekarang sekitar 5 atau 6 juta ya Singapura itu. Artinya dibanding Sumatera Utara aja lebih banyak Sumatera Utara. Sumatera Utara berapa? 14 juta ya penduduk. Tapi bukan berarti ketika ada konflik dengan Singapura itu relasinya hanya sekedar Indonesia dan Singapura. Gitu. Makanya harus bisa memetakan Singapura itu siapa sih. Gitu. Oh ternyata Singapura itu anggota Commonwealth. Kemudian interaksi dengan Amerika, dia sekutu kuat Amerika. Dia juga sekutu kuat dari Israel. Makanya disebut sebagai Israelnya Asia Tenggara dan seterusnya dan seterusnya. Makanya ketika kalau Indonesia melakukan aksi ke Singapura, bisa jadi yang bereaksi itu tidak hanya sekedar Singapura, tapi negara-negara yang lain juga bereaksi. Sama seperti kemarin saya ditanya tentang rudal yang sampai ke Polandia. Ya. Jadi diduga kuat rudal itu pada saat pertemuan KTT 20 kan ada insiden rudal ditembakkan ke Polandia, 2 orang tewas. Diduga kuat rudal itu ditembakkan dari Rusia, dituduhnya Rusia. Tapi setelah ditelusuri ternyata dari Ukraina. Nah, berarti kan kita bisa sebelum menyimpulkan kita analisis gitu. Apa berani Rusia itu merudal Polandia? Gitu. Apa bedanya Rusia menyerang Ukraina dengan menyerang Polandia? Berarti kan harus petakan Polandia itu negara apa gitu. Oh dia anggota NATO. Kalau anggota NATO aturan di NATO seperti apa? Oh ternyata aturan di NATO satu negara diserang berarti menyerang kepada seluruh anggota NATO. Pertanyaan apakah Rusia segegabah itu gitu ya melakukan serangan ke Polandia gitu. Ujuk-ujuk gitu tiba-tiba gitu. Tidak ada angin, tidak ada apapun tiba-tiba nyerang gitu ya. Jadi kan ya ini pentingnya kita memahami pemetaan negara sebelum kemudian kita menyimpulkan karena kan pertanyaan ke saya itu apa ini jadi perang dunia ketiga gitu ya ngeloncat gitu ya iya kalau emang Rusia seberani itu pasti perang dunia ketiga cuman kan yang perlu dipertanyakan seberani itukah Rusia gitu karena dia harus mengukur dulu kan kapabilitas atau power negaranya ya. Nanti kita juga akan bahas ya tentang pemetaan power negara-negara di dunia. Dia sudah sampai ke level untuk bisa vis-a-vis berhadapan-hadapan dengan Amerika dan sekutunya atau enggak gitu. Nah, termasuk juga bagaimana kita bisa memahami
serangan Rusia ke Ukraina itu kok sejak sejak Februari ya, sudah 10 bulan, 10 bulan, 9 bulan, 10 bulan ya. Kata orang Sunda itu ngayayai gitu. Terus di lambat-lambat ini maksudnya apa sih gitu. Dihancurkan enggak, dianeksasi enggak gitu, tapi mundur juga enggak gitu. Ini kan contoh bagaimana aksi dan reaksi antar negara. Kita harus betul-betul pahami detail ya, agar kemudian tidak keliru menyimpulkan sesuatu. Oke. Nah, tadi saya sebut bahwa itu kan interaksi antar negara. Kita bayangkan jumlah negara itu berapa banyak sih? Banyak sekali jumlah negara di dunia. 200-an lebih lah negara itu di dunia. Dan tidak mungkin semua negara itu berinteraksi dengan semua negara gitu ya. Orang matematika mungkin masih ingat ada rumusnya ya. N kali N min 1 bagi 2, itu rumus interaksi. Saya suka ngasih soal iseng di kelasnya. Berapa jumlah interaksi antar negara. Ya, sebenarnya rumusnya itu N kali N min 1 bagi 2. Kalau ASEAN anggotanya 10, berarti jumlah interaksinya adalah 10 dikali 10 kurang 1 berarti 9 kan, bagi 2. Berarti 45 interaksi. Kalau anggota negaranya itu N-nya 10. Gitu. Kalau N-nya 200, berarti kan 200 kali 199 dibagi 2. Berarti 199 nolnya 2 ya, 19.900 interaksi. Nah, worth it nggak negara itu berinteraksi dengan semua negara? Ya enggak. Gitu. Pasti negara itu akan memilih berinteraksi dengan negara yang menurutnya penting. Gitu. Negara yang banyak berinteraksi dengan negara lain adalah negara yang berpengaruh. Ya. Kayak Amerika Serikat mungkin dia hampir ya pasti lebih banyak jenis interaksi dengan negara lainnya dibanding misalkan Indonesia. Benua Amerika ya. Ada negara Belize, mungkin kita juga baru dengar ya. Ngapain juga Indonesia berhubungan negara itu kan, dengan negara Barbados gitu ya. Ya kalau dengan Suriname mungkin masih bisa lah berhubungan karena ada orang Jawa di sana kan. Tapi dengan negara-negara yang sudah kecil, kemudian tidak ada potensi untuk diinteraksikan, ya ngapain juga gitu. Nah ini makanya kemudian kenapa berbicara konstelasi internasional itu berbicara tentang hubungan yang berpengaruh saja gitu. Kalau hubungan-hubungan yang tidak berpengaruh itu tidak menjadi sesuatu yang mempengaruhi konstelasi internasional gitu. Dan ya itulah realitasnya. Nah ini ya, sebagai contoh peta interaksi. Jadi kalau kita lihat garis tebal dan garis putus-putus ini ya mungkin yang putus-putus ini ya tebal dan tipis ya. Nah yang tipis ini ya karena tidak terlalu berpengaruh dia interaksinya tipis-tipis saja. Tapi yang garisnya tebal ya karena memang interaksinya sangat intens. Gitu. Kayak Amerika ya dia dengan negara tetangganya di North Amerika Utara ya Kanada, ya Meksiko ya pasti interaksinya kuat gitu karena memang tetangga. Sama juga kayak di Asia Tenggara, Asia Timur ya. Nah, juga dia ada Australia walaupun dia Western ya, tapi ada di dekat Asia Timur. Ya dia tentu interaksinya akan intens ya. Seperti itu. Makanya ini yang dalam kajian hubungan internasional melahirkan regionalisme ya. Jadi regionalisme itu sebuah keniscayaan ketika negara-negara itu tidak melulu berinteraksi secara global gitu. Sehingga negara itu akan lebih intens berinteraksi di kawasannya, di regionnya gitu. Nah, Indonesia pasti intensnya dengan ASEAN gitu. Nah, kalaupun nambah mungkin nambah ajakin Cina, ajakin Korea, ajakin Jepang, mungkin disebut ASEAN plus 3 misalnya seperti itu. India ya dekatnya dengan negara-negara Asia Selatan, Pakistan ya,
Bangladesh, Sri Lanka, gitu. Ya Timur Tengah ya berinteraksi dan seterusnya, gitu. Nah, sehingga melahirkan tadi regionalisme. Gitu. Nah, walaupun memang beberapa negara punya juga ikatan interaksi yang lintas region. Gitu. Makanya kalau kajian regionalisme itu tidak melulu berbicara geografis, ya. Geografis tadi Asia Tenggara, kemudian Asia Selatan, atau kemudian Amerika Latin, gitu ya. Tapi juga regionalisme itu kadang diikat dengan sebuah kepentingan, gitu. Misalkan muncul regionalisme agama. Kemarin kan ada pertemuan Religion 20 ya, R20 gitu ya. Walaupun sebenarnya itu gagasan baru ya, tapi menarik untuk dipelajari. Tapi kalau misalkan OIC, OKI, negara-negara OKI, negara-negara Muslim yang itu tidak dalam satu geografis yang sama, mereka sudah ada pertemuan intens gitu, dengan alasan kesamaan ya persaudaraan Islam lah gitu ya. Dulu kan pemicunya OIC itu ketika solidarisme terhadap pembakaran Masjid Al-Aqsa ya, ada pertemuan di Maroko. Gitu. Nah, kemudian terus berlanjut jadilah OIC. Gitu. Nah itu sudah sudah regionalisme yang tidak berbasiskan geografi, ya. Benua atau wilayah geografi. Gitu. Contoh lain misalkan negara-negara yang bekas jajahan Inggris, mereka diikat dengan Commonwealth, gitu ya. Nah, itu juga model regionalisme juga disebutnya. Jadi Inggris dan bekas-bekas jajahannya, gitu. Atau Prancis dengan bekas-bekas jajahannya bikin ikatan Frankofon, ya, negara-negara yang berbahasa Prancis. Gitu. Atau Rusia dengan bekas Uni Soviet bikin CIS, ya, Commonwealth Independent State, gitu. Walaupun itu sebenarnya secara geografis masih berdekatan. Nah ini kembali ke konstelasi, itulah juga contoh bagaimana interaksi antar negara itu berjalan. Ya. Jadi memang sangat natural, sangat alamiah interaksi itu. Cuman dari interaksi itu tadi ada interaksi yang berpengaruh, ada yang tidak. Interaksi yang berpengaruh itu pasti interaksi yang dijalankan atau yang dirancang oleh negara-negara adidaya. Oke. Nah itu tentang konstelasi internasional dan juga bedanya dengan mempelajari negara ya. Nah di bab ini juga dijelaskan bahwa konstelasi internasional itu tidak tetap, tapi dinamis, berubah-ubah, berganti-ganti sesuai dengan berbagai situasi, kondisi, kemudian ada peristiwa-peristiwa di dunia. Makanya kemudian pemetaan dunia internasional itu tidak tetap. Gitu. Termasuk nanti ya juga karena memang negara-negara adidaya itu ya saling bersaing dan bergantian, gitu ya. Seperti itu. Nanti di akhir bab ini dijelaskan tentang ya secara historis ya, timeline perubahan negara-negara adidaya dari masa ke masa. Nah kalau kita ingat di dalam kitab Afkar Siyasi juga, kenapa hubungan antar negara itu berubah? Ya karena memang efektivitas interaksi negara pun berubah-ubah. Gitu. Ada negara yang menguat, ada negara yang melemah, gitu ya. Sehingga kemudian pola interaksinya juga berubah. Menguat misalkan kayak Cina ya. Cina itu kan dulu ya belum apa-apa ya. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya. Bahwa dulu Cina itu masih ya negara tirai bambu ya disebutnya juga ya. Tertutup, isolatif gitu. Nah, ketika dia menjadi negara komunis, dia juga berada di bawah bayang-bayang Uni Soviet ya dulu. Karena yang bersaing itu adalah Amerika Serikat dengan Uni Soviet.
walaupun ternyata Cina digunakan oleh Amerika untuk melemahkan Uni Soviet dengan tipikal komunisme yang berbeda gitu. Tapi belakangan Cina ini kan secara ekonomi menguat gitu. Menguatnya Cina secara ekonomi menjadikan efektivitas Cina dalam interaksi internasional juga menguat. Sehingga ini membuat pola interaksi antar negara yang melahirkan konstelasi internasional juga ada pergeseran gitu ya. Bandul kekuatan Cina itu menjadi salah satu yang memberikan warna dalam konstelasi internasional belakangan dibandingkan dengan misalkan pada tahun 90-an atau tahun 2000-an gitu ya. Cina itu belum sekuat sekarang gitu. Dan juga sebaliknya ada negara yang dulu dominan, tapi karena dia kalah dalam perang, akhirnya dia menjadi tidak lagi dominan. Gitu. Ya kalau kita baca sejarah dulu misalkan Portugis, ya Spanyol gitu, itu kan negara adidaya dominan. Tapi karena dia melemah, ya bahkan sebelum Perang Dunia Pertama ya, ini sudah melemah, sudah kalah bersaing pada masa kolonialisme, akhirnya kemudian tidak lagi memberikan pengaruh secara internasional. Walaupun jejak-jejak kalau bicara jejak Spanyol dan Portugis itu masih ada. Budaya, bahasa ya beberapa negara. Sama juga ya kekhilafan Islam ya Turki Utsmani misalkan yang terakhir. Itu dulu dominan gitu ya, sehingga mempengaruhi konstelasi internasional. Ya sekarang pasca kalah di Perang Dunia I, ya Turki itu ya tidak sedominan dulu ya, bahkan sekarang mungkin level posisi negaranya itu jauh lah untuk bisa masuk ke level negara adidaya juga. Gitu. Tapi jejak-jejak kekhilafahannya juga masih. Contohnya misalkan ya beberapa negara masih menggunakan simbol bulan bintang gitu ya di dalam bendera negaranya. Gitu. Berarti itu masih berada di bawah pengaruh Turki Utsmani. Dominan warna merah dan putih itu juga pengaruh dari Turki Utsmani gitu. Dan seterusnya. Nah jadi dinamis ya konstelasi internasional itu tidak tetap, dia berubah-ubah dan dinamis. Nah ini contoh gambaran, ini pada saat Perang Dunia ke-1 ya. Jadi antara Central Power Jerman, Austro-Hungari dengan Turki ya dulu melawan ya sebenarnya musuh utamanya adalah Inggris dan Prancis ya. Tapi mereka juga punya sekutu-sekutu Inggris dan Prancis. Tapi ketika Perang Dunia Kedua, nah ini juga berubah lagi konstelasinya gitu ya. Yang bersekutu itu adalah negara-negara Pasis. Ya. Pasis itu ultranasionalis ya. Atau disebut sebagai Aksis. Jerman, kemudian Italia, ya. Kemudian dengan Jepang melawan negara sekutu. Ya, Amerika masuk ke kancah Perang Dunia Kedua. Tapi Amerika bersekutu dengan Uni Soviet. Ya. Dulu komunis ya, masih awal. Nah, peta berubah. Ini masih Perang Dunia Kedua. Ya. Jadi Perang Dunia Kedua itu disebut sebagai perang tiga pihak, ya, disebutnya itu komunis, fasis versus sekutu kapitalis. Nah, cuman ya ada gium di dalam dunia politik kan musuh dari musuh saya adalah teman saya, gitu ya. Makanya supaya musuhnya jadi satu, akhirnya sekutu berteman dengan komunis melawan fasis. Akhirnya kemudian ya setelah fasisnya dihancurkan, mereka lah yang berperang, ya. Walaupun disebutnya perang dingin, perang antara negara
eh, apa namanya, komunis ya, Uni Soviet dan sekutunya melawan negara kapitalis, Amerika Serikat dan sekutunya. Ini kan ini kelihatan nih di satu abad ke belakang ya, dari Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, Perang Dingin, bahkan pasca Perang Dingin tahun 90-an, konstelasi internasional itu bergeser, berubah-ubah. Dan berubah-berubahnya itu karena memang ada yang menguat dan yang melemah gitu. Ada negara yang menguat, yang melemah. Menguat mungkin karena dorongan ideologi ya, kayak apa namanya, komunisme gitu ya, kemudian fasisme, walaupun mungkin tidak clear ideologi gitu ya. Kemudian juga ada juga yang menguat secara ekonomi gitu. Tapi yang melemah itu ya karena kalah perang, bisa itu menjadikan negara itu lemah gitu. Sehingga membuat konstelasi internasional juga berubah. Nah ini juga kalau kita lihat secara detail ya, interaksi Amerika dengan Uni Soviet pada masa awal kemunculan Uni Soviet sampai masa Perang Dingin usai. Ya. Kalau kita lihat memang tipikal dari masing-masing negara itu kan berbeda. Contoh misalkan di Uni Soviet ini yang berkuasa ini kan hanya beberapa orang saja. Masa Lenin, Stalin, Malenkov, kemudian ada Nikita Khrushchev, kemudian ada Brezhnev, Andropov, Semenko, dan diakhiri pada masa Gorbachev. Tapi di Amerika ini ada yang biru ya, Partai Demokrat. Kemudian ada yang merah, Partai Republik. Mereka saling bergantian berkuasa di Amerika. Namun pola interaksi dengan negara pesaingnya Uni Soviet itu sama gitu. Nah ini yang nanti perlu membedakan antara politik dalam negeri dengan politik luar negeri. Sebenarnya sudah dibahas di kitab Afkarsias bahwa sebenarnya negara yang mabda'i ya, negara yang ideologis itu dia sudah punya kaidah baku dalam ya, kalau dalam bahasa kemarin sudah punya fikroh dan toriko yang tetap gitu ya, yang tidak berubah-ubah walaupun mungkin di dalam negerinya mereka mengalami apa namanya, pergantian partai gitu ya. Tapi itu tidak serta-merta mengubah bagaimana merespon pesaing utamanya Uni Soviet. Nah, jadi perubahan itu tidak melulu berdasarkan perang. Makanya di dalam kitab Afkarsiasi juga sudah disinggung, negara bisa melemah karena perang, tapi juga bisa menguat secara gradual. Ya. Contoh tadi Cina ya, pada masa damai. Jadi tidak melulu yang mengubah konstelasi internasional itu perang. Ya. Tapi yang paling cepat mengubah itu perang. Gitu ya. Yang paling cepat. Tapi konstelasi itu bisa berubah tanpa harus dengan perang. Misalkan dengan kekuatan atau meningkatnya kekuatan negara secara gradual. Contohnya Cina misalkan. Atau apa namanya, Jerman ya. Jerman itu kan luar biasa ya. Pada saat Perang Dunia ke-1 dia kalah, hancur. Tapi dengan masuknya ideologi fasisme pada masa Hitler itu secara cepat dia bisa konsolidasi dan membuat Jerman kembali kuat gitu, dalam hanya sekitar beberapa belas tahun, bahkan menjadi pemicu Perang Dunia Kedua seperti itu. Dan itu luar biasanya peningkatan kekuatan Jerman. Makanya kemudian harus dihukum oleh sekutu. Jerman itu nggak boleh terlalu kuat ya, dibagi dua, Jerman Barat, Jerman Timur. Walaupun sekarang digabung lagi ya, Jerman itu bersatu ya. Dan ini menjadi ancaman lagi gitu ya bagi Amerika. Tapi ya Amerika coba mainkan posisi Jerman itu di Eropa ya, dengan pesaing-pesaing lainnya yaitu
Inggris dan Prancis. Gitu. Kita udah lihat ya, ini contoh Cina tadi ya. Jadi Cina itu memang dulu adalah negara yang besar ya. Nah, kalau kita lihat dari GDP ya, dalam 1000 tahun ya. Ya, GDP yang dulu mungkin tidak ya ini dikira-kira gitu ya. Jadi memang dulu itu negara ya, kalau lihat dari pola gambarnya, Cina, India itu dulu negara besar, termasuk ke negara-negara kuno ya, Mesir, kemudian Yunani, Turki masuk di situ, Iran, Persia gitu. Tapi kan melemah gitu. Nah, Cina itu dulu kuat pada masa kekaisaran, kemudian ketika menjadi hancur kekaisaran Cina ya, The Last Emperor tahun 1911 itu bubar menjadi negara republik, menjadi negara lemah kan. Kemudian terjadi persaingan internal, republik dikalahkan oleh komunis, barulah di akhir 90-an 2000-an Cina kembali emerging. Kalau Cina ya India dia mungkin belum se-emerging Cina ya. Nah, Jepang juga dulu negara yang ya sekarang secara ekonomi menguat, tapi ya tidak sedominan Cina gitu. Nah, beda dengan Amerika Serikat. Dulu kan nggak ada Amerika. Amerika itu muncul 1776 merdekanya. Dan terus membesar menguat. Gitu. Dan sekarang posisinya dia negara yang paling besar bersaing dengan Cina secara GDP. Gitu. Tapi Perancis, Inggris, ya Spanyol, Italia, Jerman, Rusia, ini kan pasang surutnya tidak sedominan dan drastis ya dibandingkan dengan Cina dan Amerika Serikat. Ini kalau kita lihat secara gradual perkembangan ekonomi di masing-masing negara ini. Gitu. Ini contoh juga kita bisa melihat bahwa memang akhirnya negara-negara tersebut ketika berkiprah secara internasional mempengaruhi konstelasi internasional. Pertanyaannya mana Indonesia? Enggak dihitung ya. Oke, nah ini juga kalau tadi ekonomi ya, ini secara kekuatan militer. Ya. Kalau kita lihat secara sejarah ya, dilihat dari jumlah tentara yang dimiliki. Ini juga ya tentu akurasinya perlu dicek ya, karena kan dikira-kira. Jadi ya kita lihat bahwa memang dulu yang bersaing itu siapa gitu ya. Di wilayah barat, west ya, dengan timur, east gitu. Ya kalau di timur ya dominannya itu ya Cina ya dulu gitu. Yang punya tentara yang cukup besar. Ya, pada tahun 1300-an tuh Mongol balik lagi ke Cina. Nah kalau di barat, nah awalnya kan ya barat itu masuk ke Timur Tengah ya, masuk ke sana juga. Nah, sempat ada Persia sampai 500.000 tentara ini pada tahun 500 sebelum Masehi. Kemudian Romawi ya cukup dominan sampai kemudian muncul kekuasaan Islam ya. Sasanid masih Persia ya. Abbasiyah, Fatimiyah, kemudian Ayyubiyah gitu. Bahkan ya terakhir pada masa Turki Utsmani itu masih, tapi kalau dibandingkan jumlah tentara Cina itu masih banyak kan. Cuman masalahnya Cina itu kan ya dulu ya teknologi belum begitu berkembang, akhirnya masih berkuasa di daerahnya gitu, belum antar benua gitu ya. Nah, setelah tahun 1500 ke sini di barat mulai dikuasai negara-negara Eropa ya. Spanyol, kemudian Prancis, Rusia, bahkan Prancis ketika menjadi empire ya, zaman Napoleon itu sampai 2500. Nah, Amerika ya 2000-an ya, sudah muncul. Nah, Jerman ketika dia Perang Dunia I, Perang Dunia II itu tentaranya sangat turun. Nah, terakhir yang cukup banyak ya Soviet. Ya. Nah, kalau di timur ini justru melemah. Cina yang masih dominan tapi ya
ya tadi Cina itu masih berkiprah di wilayahnya saja. Gitu. Baru kemudian pada masa Jepang ya, sampai kemudian terjadi Perang Dunia Kedua. Itu kekaisaran Jepang yang secara militer sangat kuat. Nah, pada saat Perang Dunia Pertama, ini yang kemudian Barat yang paling kuat adalah, ini dibandingkan sama-sama Barat dengan Aksis ya, Jerman dan seterusnya. Dengan Jerman, Jepang, ini melawan Amerika ya, di sini ada Uni Soviet. Nah, kemudian pasca Perang Dunia Kedua, Perang Dingin, nah ini didominasi oleh Amerika. Ketika terjadi Perang Korea, jumlah tentara yang cukup dominan itu di Korea Selatan. Jadi kalau di sana lawan Korea. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana konstelasi internasional berubah bergantung juga kepada kekuatan militer. Seperti itu. Nah, di kitab Afkar Siyasi itu di-quote ya, bahwa memang peperangan itu menjadi cara efektif untuk mengubah konstelasi internasional. Makanya perang itu dihindari oleh negara adidaya, gitu. Karena apa namanya, ya gambling ya, mereka gambling itu artinya ya bertaruh gitu. Kalau memang misalkan kayak kasus Ukraina ini memicu perang dan Amerika terlibat dan terjadilah perang skala internasional, ya kalau mereka menang ya mereka bisa mempertahankan posisi sebagai adidaya. Tapi ya ada peluang kan, namanya juga perang, bisa saja kalah. Gitu. Seperti kasus di Perang Dunia, Amerika itu kan sempat gamang apakah terlibat perang atau enggak gitu. Mungkin kalau yang pernah nonton film Pearl Harbor ya, penyerangan Pearl Harbor yang itu menceritakan situasi kondisi di kisaran Perang Dunia Kedua, di situ kan juga digambarkan bagaimana dilemanya apa namanya Presiden Amerika saat itu gitu, ikut perang apa enggak gitu. Akhirnya kemudian ya didorong ikut perang, karena itu kesempatan Amerika untuk bisa masuk ke kancah dunia internasional yang selama ini dikuasai oleh Inggris dan Prancis. Dan betul ketika Amerika masuk dan terlibat perang dan akhirnya terjadi mobilisasi massa, akhirnya Amerika bisa menunjukkan kemampuan sebagai negara adidaya, leading dalam perang, apalagi arena perangnya bukan di benua Amerika, di Eropa. Akhirnya negara-negara Eropa justru menjadi lemah gara-gara perang dunia kedua. Dan Amerika benuanya kan aman secara sumber daya alam, sumber daya ya manusia yang ikut perang aja kemudian pada ya ada yang gugur gitu ya. Tapi dia punya potensi sumber daya alam yang utuh gitu. Sehingga pasca Perang Dunia Kedua itu ya Amerika menjadi negara yang leading gitu. Nah, ini contoh bahwa memang perang itu bisa mengubah konstelasi internasional. Makanya ketika terjadi kasus Ukraina, ya mungkin Amerika kalaupun terjadi perang di sana, dia nggak ada masalah. Toh arena perangnya kan di Eropa. Gitu. Cuman dihindari oleh negara-negara Eropa. Ya kalau terjadi perang lagi di situ, nanti meluas, yang kena ya Eropa juga. Gitu. Yang hancur juga Eropa. Gitu. Ya, nanti apa namanya? Ya ini ya tentu akan menjadi hal yang dihindari oleh negara-negara yang akan terkena dampak ya, dalam peperangan. Amerika itu memang luar biasa ya, cerdiknya gitu. Misalkan kalau kita baca dalam konteks doktrin Monroe itu kan betul-betul mengamankan benua Amerika itu lepas dari konflik internasional gitu, di benua Amerika. Sehingga kalaupun terjadi arena pertempuran skala peperangan itu ya tidak di wilayah dia gitu. Kalaupun perang di tempat orang gitu ya, jangan perang di tempat kami gitu. Dan negara-negara di Eropa, Amerika Latin ya, walaupun beberapa ada negara yang sosialis, ada yang komunis bahkan dulu di Kuba ya, tapi sedapat mungkin memang tidak menimbulkan konflik ya, skala besar. Gitu. Dulu pernah terjadi perang di Malvinas ya, antara Inggris dengan Argentina, tapi itu juga masih jauh ya, paling bawah di ujung. Seperti itu, jadi itu tidak terlalu berdampak. Gitu.
Nah, ini juga gambaran ya konstelasi kurang lebih hampir sama lah dengan tadi ya. Bagaimana kemudian negara-negara adidaya itu saling bersaing ya. Bacanya dari kiri, dari sisi tahun siapa sih yang dominan. Jadi kalau tahun 1815 itu ya masih ada Austria, ya, British Empire, Prancis, Rusia yang berubah jadi Jerman, Rusia. Amerika belum ada. Amerika itu baru muncul dalam kancah dunia internasional ya jelang Perang Dunia I ya, dan sampai sekarang. Ya, termasuk Rusia kan ya dia sempat pada masa revolusi Bolshevik ya itu tidak terlibat. Makanya dalam Perang Dunia ke-1 tuh awalnya kan dia bergabung Inggris, Prancis, dan Rusia. Tapi dia tidak terlibat karena memang sedang ya konsolidasi di dalam negara. Nah, Italia ya, ini pasca Perang Dunia Kedua udah off ya, tidak lagi muncul kiprahnya. Cina justru dia muncul pasca Perang Dunia Kedua ya dengan rezim komunisme. Nah, Jerman juga muncul lagi pasca reunifikasi Jerman. Dia mulai emerging juga, walaupun memang tidak sedominan dulu pada masa Hitler atau pada masa Prusia atau Jerman ya sebelum Perang Dunia Kedua. Nah ini kalau di dunia, ini secara global ya, peta lain hampir mirip lah dengan yang tadi ya. Kita lihat yang Islam, ini Utsmaniyah itu kan juga cukup dominan. Ya, terakhirnya di Perang Dunia I. Di dunia Islam nggak ada lagi kelanjutan. Tapi yang lain ya, periode kontemporer lah Tiongkok, Jepang, India. Nah, India dulu Mughal ya, Muslim. Nah, sekarang ya pasca dia setelah 2000-an ya dia mulai cukup menguat secara ekonomi. Gitu. Nah, demikian ya, yang penting di dalam walaupun konstelasi internasional berubah-ubah. Jadi mungkin pikiran sederhananya kita, ya terus gimana dong mempelajarinya ini berubah-ubah gitu. Ya tentu tetap bisa dicari gambaran ya tentang khututon aridahnya gitu. Sehingga bisa dideskripsikan konstelasi internasional itu. Tapi tentu deskripsi konstelasi itu sesuai dengan faktanya gitu. Makanya kan nanti kitab ini karena memang dibuat tahun 2004 ya, yaitu sampai masa itu relevan. Gitu. Gimana 2004 ke sini? Ya mungkin ada hal-hal yang masih relevan, tapi tentu harus ditambahkan dengan realitas-realitas kekinian. Catatan saya terhadap kitab ini di 2004 ke sini itu tentang Cina sebenarnya. Kalau yang lain sih relatif masih sama konstelasinya ya. Amerika, Rusia, kemudian Jerman, Prancis, Inggris itu relatif masih sama. Walaupun Inggris mungkin perlu disinggung terkait dengan konstelasi Inggris di Eropa ya pasca Brexit gitu. Itu nanti kita coba tambahkan. Nah, yang cukup dominan perlu kita perhatikan perubahan itu dalam konteks emergingnya Cina gitu. Nah, jadi kembali walaupun tadi dinamis tetap khututon aridahnya bisa kita pelajari. Jadi bukan berarti konstelasi itu nggak ada panduan ya betul. Sudah dari awal kita sampaikan ya belajar politik itu kan tingkat berpikir yang paling tinggi, paling susah. Kenapa nggak ada polanya? Jadi ya selamat datang di dunia tidak jelas, dunia tanpa pola. Gitu ya. Nah ini tentang bagaimana konsekuensinya ya terhadap perubahan konstelasi internasional. Tentu deskripsi yang dipaparkan terkait dengan konstelasi itu ya memberikan garis besar gitu ya, yang memang ini kita bisa gunakan untuk bisa menjelaskan apa yang terjadi, yang sedang, dan ya diharapkan bisa digunakan untuk prediksi gitu.
Dan saya sudah singgung ya bagaimana tipologi Amerika itu mereka senantiasa melakukan kajian analisis untuk bisa memprediksi kira-kira masa depan itu seperti apa. Makanya bagus itu kalau yang sudah ada, mohon dibaca itu ya. Kalau saya dulu saya sudah share ya tentang mapping global future yang 2020 termasuk juga dengan peta NIC yang 2040. Itu cara Amerika. Amerika itu sudah bisa membaca, bukan membaca ya, memprediksi gitu ya. 20 tahun ke depan nanti situasi internasionalnya seperti apa. Gitu. Sehingga dengan begitu dia mempersiapkan strategi-strateginya. Fikroh torikonya tetap, hitoh dan uslubnya yang kemudian dia harus sesuaikan dengan prediksi-prediksi terhadap situasi internasional yang akan datang. Nah, menurut saya, ya itulah tipikal negara adidaya. Gitu. Dan kita tentu sebagai seorang Muslim yang juga ingin ya negeri Muslim itu juga menjadi negara adidaya. Ya bahkan memang dulu dunia Islam itu adalah adidaya, ya semestinya cara berpikir semacam itu dimiliki oleh kita sebagai seorang Muslim. Maka memang konsekuensinya ya kita sebagai seorang politisi itu harus mempunyai maklumat ya, tentang konstelasi. Ya, alhamdulillah kitab ini memberikan maklumat terkait dengan konstelasi internasional. Kemudian juga tentu maklumat ini penting untuk dikaitkan dengan apa yang kita saksikan, gitu. Sehingga kita bisa memberikan analisis penilaian terhadap situasi-situasi yang ada. Baik, saya pikir ini bagian awal. Nanti untuk kedudukan kita bahas minggu depan ya. Waktunya tanggung. Nanti sampai jam 11 nih ke malam. Itu aja Bang Azhar. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini penjelasannya sangat rinci, boleh jadi semakin mudah atau boleh jadi ada semakin bingung. Jadi Bapak Ibu semakin semangat atau semakin bingung, kalaupun ada yang bingung, nanti kesempatan kita membuka sesi tanya jawab, diskusi langsung bersama Ustaz Diana pada malam hari ini. Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan di sesi pertama kata beliau ya, di bab konstelasi internasional ya, bab keempat dari kitab Mafhum Syariat dari Tahrir. Ya, boleh Bapak Ibu jika ada yang bertanya bisa melalui mekanisme chat melalui kolom chatnya atau langsung raise hand dan nanti langsung bertanya kepada Ustaz. Kalau memang belum ada kita, ini saya ingin konfirmasi Ustaz, boleh jadi ini mengulang berkaitan dengan bab ini sempat dua kali tadi dua kitab ya, di Afkarus Yasif kemudian di dalam kitab. Kira-kira Ustaz, kenapa bab ini menjadi bab yang dikhususkan dibahas ya di dalam kitab-kitab yang hari ini secara tidak langsung akan kita telaah di dalamnya. Apakah ini ada semacam bekal untuk kita atau hanya sebatas maklumat nantinya? Maksud saya, apa urgensinya dalam pembahasan kitab ini untuk bab kali ini? Ya, tentu memahami konstelasi internasional itu penting ya. Karena kehidupan kita ya, kalau kita mau mengglorifikasi glorifikasi hiperbolik lah ya. Kehidupan kita itu memang dipengaruhi oleh negara-negara yang berpengaruh ya, negara-negara adidaya yang mereka
menentukan sesuatu terhadap kehidupan dunia. Suka tidak suka itu yang terjadi. Gitu. Kenapa standarisasi mata uang dolar gitu ya? Kenapa demokratisasi dijadikan sebagai arus politik dunia? Gitu. Kenapa standarisasi HAM, ya, kesetaraan gender dan seterusnya dan seterusnya? Karena mereka lah yang mengatur itu, gitu ya. Mereka yang membuat fikroh dan torikoh mereka itu berjalan gitu. Ya kenapa mereka? Karena mereka negara yang berpengaruh. Kok bisa begitu? Ya itulah pola interaksi negara-negara yang berpengaruh. Gitu. Jadi kita itu tidak bisa berpikir menutup mata secara lokal gitu ya. Nggak usah lah berpikir tentang konstelasi internasional. Ya karena faktanya itu yang suatu ketika itu akan menimpa kita gitu. Sehingga memahami siapa sih yang berpengaruh di dunia ini dan apa yang mereka lakukan itu menjadi penting. Itu satu hal kan. Dan yang kedua, kembali ke awal ya yang disinggung, alasan kenapa kita umat Islam harus terjun di dunia politik, terlebih juga masuk dalam politik internasional, ya karena memang dorongan Islam, dorongan dakwah ya. Islam itu harus menjadi rahmatan lil alamin. Gitu. Ketika bicara Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, maka penting kita itu mengenali situasi di luar kita. Gitu. Karena kita harus mendakwahkan Islam, kita harus mensyiarkan Islam. Makanya pemetaan realitas di luar kita itu penting. Siapa sih musuh kita gitu ya? Apa sih yang sedang terjadi di dunia ini gitu? Karena itu akan menjadi objek di dalam upaya kita menyampaikan syiar sehingga Islam itu betul-betul menjadi rahmatan. Karena dunia ini bukan ruang kosong, dunia ini sudah ada yang berjalan, sudah ada yang mengatur, sudah ada yang berpengaruh di dalam. Ketika kita diperintahkan oleh Islam untuk dakwah masuk ke ruang itu, mau tidak mau kita akan berhadapan dengan itu. Sehingga memahami realitas konstelasi internasional itu juga menjadi sesuatu hal yang penting bagi kita seorang muslim. Ya kalau tidak kita tetap berada di bawah arus itu. Contoh yang menarik nih yang sekarang lagi ramai ya. Saya besok diminta juga isi kajian tentang Piala Dunia di Qatar gitu ya. Ini menarik ya. Piala Dunia di Qatar, dunia Islam. Yang ya ada simptom atau apa hal-hal yang kecil yang muncul yang mungkin menggembirakan ya dalam tanda kutip. Oh, pembukaan pertama dalam sejarah Piala Dunia dibacakan ayat suci Quran gitu. Kemudian bagaimana hadis-hadis dimunculkan di seantero negeri Qatar ya sebagai ya syiar-syiar Islam gitu. Ya itu hal yang bagus gitu. Cuman kita juga harus memahami bahwa peta olahraga ya dalam konstelasi politik internasional itu di mana gitu. Apakah hanya sekedar fun ya, kegembiraan, atau di situ juga ada invasi budaya gitu ya. Karena memang ada standarisasi. Walaupun memang ya sempat cukup alot ya antara Qatar dengan penyelenggara FIFA ya terkait dengan aturan-aturan. Tapi ternyata kalah juga. Gitu. Misalkan untuk simbol LGBT yang kemudian itu dimanfaatkan oleh para pelaku olahraga untuk sosialisasi ya, dengan memanfaatkan forum bola itu kan berhasil dicegah. Setidaknya sampai sekarang biasanya kan pemain bola itu dia expose ya. Kapten pemain bola itu dia pakai ban dengan simbol pelangi LGBT itu dilarang ke polisi. Tapi Qatar gagal misalkan untuk melarang
minuman keras, alkohol masuk di bikin fun zona untuk para support. Kayaknya jadi infada ya, minuman keras yang awalnya di sana terlarang, nah sekarang bisa masuk dengan uslub main bola gitu ya, dengan uslub sebuah permainan dunia global, olahraga milik masyarakat dunia gitu. Nah, itu konsekuensi harus diambil. Gitu. Nah, ini contoh ya bagaimana kemudian memahami konstelasi internasional tadi gitu. Sampai ke hal-hal yang mungkin kelihatannya maksud sih begitu amat gitu. Ya memang faktanya begitu. Ada value, ada nilai yang kemudian ingin disebarluaskan. Oleh siapa ya? Tentu oleh negara-negara yang berpengaruh, baik mereka secara langsung sebagai aktornya negara ataupun melalui perpanjangan tangannya gitu. Organisasi internasional dan seterusnya. Nanti kita bahas ya tentang apa itu organisasi. Kita juga jangan terlalu polos juga ya. Organisasi internasional itu kan organisasi bersama, padahal ya kita harus mengerti organisasi internasional itu siapa dan bagaimana pola pembentukan dan keberadaannya. Gitu. Itu Bang Basar. Walau. Berarti jelas tidak bisa dianggap sederhana, Pak ya, bahwa kita memang kudu harus mengenali konstelasi internasional. Ya, syukran Ustaz. Ini ada pertanyaan yang masuk Ustaz dari Umi Hazam. Izin dibacakan Ustaz ya. Assalamualaikum. Afwan bertanya terkait bab tentang karakter negara-negara budaya. Nah, kayaknya ini melompat ini. Tapi kayaknya beliau bertanya, yaitu Rusia dikatakan sederhana dan lugu. Nah, ini karakter Rusia disebut sebagai negara yang sederhana dan lugu. Maksudnya apa kita terkait penjelasan atau penulisan Rusia itu negara yang sederhana dan lugu dalam kitab ini? Syukran. Ya ini ngeloncat. Insya Allah nanti sampai Bu. Nanti kita akan dalami ya. Mungkin kalau di kitab itu tidak dibuat dalam per bab ya. Nanti insya Allah di kajian kita akan bahas satu negara lah. Mudah-mudahan nanti satu malam satu negara gitu ya. Khusus negara-negara adidaya yang memang disebut di situ ya. Sehingga nanti kita bisa betul-betul mendalami ya mendekati pemahaman faktual tentang negara yang bersangkutan gitu. Amerika seperti apa kan gitu, Inggris seperti apa, Prancis seperti apa, termasuk juga Rusia, sederhana dan lugu. Nah, itu kan bahasa terjemahan dari bahasa Arab. Karena gini, ya negara itu punya karakter, betul ya, punya karakter gitu. Cuman kan memahami karakter negara itu harus komprehensif ya, tidak sepotong-sepotong, tidak setengah-setengah gitu. Sehingga misalkan memaknai sederhana itu dalam konteks Rusia itu mungkin juga harus dilihat konteks sederhananya itu apa gitu. Bukan berarti pakaiannya yang sederhana atau mungkin kehidupannya yang sederhana atau apa gitu. Nah, ini harus dilihat juga konteksnya. Termasuk juga lugu-lugu itu dalam konteks apa? Apakah lugu itu dalam konteks berpolitik ya, ketika mereka melakukan aktivitas diplomasi ya, sehingga kesannya memang lugu gitu ya, tidak ngerti gitu. Beda misalkan kalau dibandingkan dengan Inggris ya. Kalau dalam bahasa kitab ini sebutnya licik gitu ya, Inggris itu. Ya, cuman licik itu nanti perlu difahami juga nanti dalam konteks apa. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa memberikan contoh-contoh ya yang pas ya, nanti saya siapkan supaya nanti tidak salah mengerti dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab ini untuk bisa mendeskripsikan di masing-masing negara tersebut ya. Mohon maaf nih belum bisa detail, nanti kita dalami lah lebih panjang di masing-masing pembahasan. Jadi mohon bersabar ya Bu ya. Walau.
lebih khususnya nanti nantikan aja ya. Ya, alhamdulillah. Kami ingin konfirmasi dulu ke Bapak Ibu jamaah sekalian, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Kalau masih ada yang bingung, kita mungkin ada waktu beberapa lagi. Kalau memang tidak ada, gimana Ustaz? Kita cukupkan dulu. Ya, nggak apa-apa. Ya, kalau memang ada nanti Kita lanjut minggu depan, insya Allah. Allah, sesi yang kedua. Ya, sebagai penutup Ustaz, ada yang ingin disampaikan untuk malam ini Ustaz? Ya, ini masih gambaran umum ya tentang konstelasi. Ya, setidaknya kita harus bisa memahami inilah yang juga penting difahami oleh seorang muslim tentang konstelasi, bahwa memang kehidupan kita ini dipengaruhi oleh pola interaksi negara-negara yang berpengaruh. Siapa negara yang berpengaruh? Insya Allah di minggu depan ya, tentang negara adidaya. Di Afkarsiasi saya sudah sampaikan penting bagi muslim itu untuk betul-betul memelototi dua, yang pertama adidaya, yang kedua adalah negeri muslim. Nah, di pembahasan kita insya Allah minggu depan kita coba dalami tentang kedudukan dan negara adidaya ya. Tapi kalau di Afkarsiasi kan nggak bahas tentang kedudukan ya. Nah, di sini nanti ditambahkan tentang kedudukan itu untuk bisa memetakan juga pola interaksi antar negara dalam konstelasi itu, antara negara adidaya nanti ada negara satelit, ada negara pengikut ya, kemudian ada negara independen. Nah ini mudah-mudahan nanti kita bisa bikin matriks ya, bisa bikin matriks listing independen itu apa aja gitu ya, adidaya mana aja gitu. Kemudian nanti pengikut itu pasti dia harus ada yang diikuti. Negara ini ngikut kemana, ini ngikut kemana, ini kemana. Satelit ini satelitnya siapa, ini satelit ini. Dengan pemahaman peta ini mudah-mudahan tergambar ya, walaupun tadi kembali ke peta besar tadi, jumlah negara banyak 200-an. Nah, tentu yang penting adalah kita bisa memetakan negeri-negeri muslim terutama ya, supaya nanti ya setidaknya menjadi bahan pengingat bagi kita sebagai seorang muslim yang tinggal di negeri muslim. Jangan sampai kita menjadi negara dalam posisi yang dikooptasi oleh negara-negara adidaya. Walaupun faktanya masih, tapi ya ini menjadi usaha kita untuk bisa melepaskan diri dari sana. Bahkan lebih jauh ya, kita berusaha menjadi negara adidaya itu sendiri. Itu cita-cita kita, insyaallah. Ya, walau alam. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini menjadi langkah-langkah kita untuk kembali kepada posisi yang itu menjadi janji Allah, bahwa kaum muslimin telah akan menjadi pemimpin dunia, yang dengan memimpin kaum muslimin dunia akan mendapatkan rahmat baik dari bumi maupun dari langit, insya Allah. Ya, terima kasih atas waktu Bapak Ibu, dan kami mengingatkan berarti pekan yang akan datang ada hal yang lebih menarik lagi nantinya yang akan disampaikan oleh Ustaz. Jadi dinantikan saja insya Allah informasinya dan kajian selanjutnya. Mobil khusus yang mungkin menyaksikan ini nanti melalui rekaman YouTube juga bisa calling kami untuk bergabung. Alhamdulillah, jazakallah kepada Ustaz atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan Allah membalas ilmu yang baru kita terima tadi, insya Allah menjadi amal jariah yang bisa disebar oleh kaum muslimin lainnya dan bisa disaksikan langsung kaum muslimin melalui channel YouTube. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan atas partisipasinya. Kita tutup kajian ini, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa kita praktekkan dan bisa kita sebarkan. Kita tutup kajian dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan majelis